Halo semuanya, di sesi bedah materi kali ini kita bakal langsung ngebongkar salah satu ilusi terbesar di dunia investasi. Ini semacam jebakan tak kasat mata yang sering banget bikin pemula boncos, baik di pasar saham lokal maupun di dunia kripto yang pergerakannya super cepat. Yap, kita bakal ngomongin soal likuiditas. Oke, mari kita selami ini. Pernah nggak sih Anda ngelihat portofolio udah merah membara, grafik terus-terusan nukik tajam, tapi pas Anda panik pencet tombol jual, nggak ada satupun transaksi yang tembus alias match? Wah, ini sih benar-benar mimpi buruk buat siapa aja yang baru terjun ke investasi. Rasanya tuh kayak Anda kekunci, terjebak di dalam sebuah aset yang lagi jatuh bebas, dan pintunya dikunci rapat dari luar. Ngeri kan? Nah, buat paham kenapa mimpi buruk ini bisa tiba-tiba kejadian, kita harus bangun dulu nih fondasi pemahamannya. Kita masuk ke bagian pertama, fundamental likuiditas pasar. Secara simpelnya gini, likuiditas itu ibarat jalan tol yang mulus banget buat perjalanan investasi Anda. Kalau sebuah pasar punya likuiditas yang tinggi, artinya Anda bisa gampang masuk buat beli, dan yang jauh lebih penting lagi, Anda bisa gampang keluar buat jual dengan aman kapan aja. Plus, tanpa bikin harga asetnya tiba-tiba anjlok gara-gara transaksi Anda tadi. Kenapa bisa gitu? Ya karena ada jutaan pembeli dan penjual lain yang emang standby dan antusias buat transaksi. Aset yang liquid ini ngasih jaminan kalau uang Anda tuh ibaratnya selalu bisa dicairin kapan aja. Tapi, sayangnya nggak semua aset ada di jalan tol yang aman ini. Ada juga loh yang posisinya malah di gang buntu yang gelap. Yang bawa kita ke bagian kedua, sisi gelap saham gorengan. Coba deh Anda bandingin kestabilan saham blue chip dari indeks LQ45, kayak saham bank-bank raksasa gitu ya, sama saham berkapitalisasi kecil yang sering banget kita panggil saham gorengan. Saham LQ45 itu antrian ordernya tebal banget di banyak level harga, jarak atau spread antara harga beli dan jualnya juga super rapat. Jadi resiko buat susah exit atau nyangkut sangat rendah. Tapi tolong perhatian baik-baik karakteristik saham gorengan. Volumenya bisa tiba-tiba meledak cuma karena rumor nggak jelas, bukan karena fundamental perusahaannya bagus. Antrian harganya tipis banget. Dan yang paling horor, resiko buat susah exitnya itu luar biasa tinggi. Nah, sekarang kita bahas bagian ketiga, risiko nyata dari liquidity trap atau jebakan likuiditas. Coba bayangin Anda lagi nonton di dalam teater bioskop yang penuh sesek. Langkah pertama, pihak pengendali harga atau yang sering kita sebut bandar, yang modalnya raksasa ini tiba-tiba mutusin buat keluar dari saham tersebut. Langkah kedua, dalam sekejap mata, likuiditas dari sisi pembeli itu langsung menguap lenyap begitu aja. Ini bikin semacam kantong udara yang kosong melompong. Langkah ketiga, karena udah nggak ada lagi yang nahan harga, saham itu jatuh bebas, nabrak batas auto rejection bawah atau yang kita kenal dengan ARB. Dan langkah keempat, jeng-jeng, inilah yang namanya liquidity trap. Anda, para investor pemula, resmi terjebak. Anda mau jual mati-matian tapi buku pesanan alias order booknya benar-benar kosong, nggak ada pembeli sama sekali. Ujung-ujungnya, Anda cuma bisa pasrah nanggung lugi dari ARB yang kejadiannya bisa berhari-hari berturut-turut. Ada satu kutipan menarik nih tentang ini. Tekanan pasar mengungkapkan sifat likuiditas yang kondisional. Ia melimpah ketika Anda tidak terlalu membutuhkannya, dan langka justru saat Anda sangat membutuhkannya. Maksudnya gimana? Pas pasar lagi anteng-anteng aja, pembeli dan penjual tuh kayak ada di mana-mana, ngasih kita ilusi seolah-olah semuanya aman terkendali. Tapi di detik kepanikan melanda dan semua orang berebut lari ke pintu keluar yang sama, puff, likuiditas itu hilang tanpa sisa. Jadi main saham gorengan itu jelas-jelas super berisiko. Terus pertanyaannya, gimana dengan inovasi teknologi zaman now? Apakah dunia kripto yang terdesentralisasi itu ngasih jalan keluar yang lebih aman? Yuk kita masuk ke bagian keempat, kolam likuiditas kripto DeFi. Jadi gini, di dunia kripto itu ada yang namanya bursa terpusat atau CEX. Cara kerjanya sebenarnya mirip-mirip lah sama bursa saham tadi. Mereka ngandelin order book dan interaksi antar manusia buat jual beli. Tapi coba kita geser sedikit ke ekosistem Decentralized Finance atau DeFi. Mereka ini bikin inovasi yang cukup brilian bernama Automated Market Makers atau AMM. Alih-alih pakai antrian order manusia, AMM ini pakai semacam kolam atau pool yang isinya kumpulan token. Jadi Anda nggak lagi transaksi lawan trader lain yang lagi deg-degan, melainkan Anda trading langsung lawan sebuah algoritma matematika yang, ya jelas nggak punya perasaan sama sekali. Tapi tunggu dulu, ini ngebawa kita ke bagian kelima, ancaman impermanent loss. Di ekosistem DeFi ini, asiknya adalah siapa aja bisa loh jadi penyedia likuiditas. Anda tinggal masukin aset Anda ke dalam kolam ini, dan boom, Anda bisa dapat bunga yang lumayan banget. Kedengarannya kayak peluang emas kan? Tapi mari kita bongkar pelan-pelan mekanismenya. Katakanlah Anda naruh uang di kolam likuiditas ini.
Anda masukin dengan porsi yang seimbang, 1:1, antara stablecoin yang harganya anteng, dan satu lagi token baru yang kita sebut aja CryptoX. Nah, masalahnya muncul pas harga CryptoX ini tiba-tiba meroket tajam di pasar luar. Algoritma EMM ini tuh punya rumus matematika yang super kaku yang maksa supaya total perkalian asetnya harus selalu konstan. Jadinya, kayak lagi main jungkat-jungkit gitu. Algoritmanya bakal otomatis ngotak-ngatik dan nyeimbangin portofolio Anda di dalam kolam. Ujung-ujungnya, nilai total uang yang Anda punya di kolam itu malah jadi lebih dikit kalau dibandingin sama ya kalau Anda cuma diam aja megang kedua token itu di dompet digital Anda. Ini poin krusialnya. Coba perhatiin baik-baik. Normalnya kan kalau kita investasi, kita pengen nahan aset yang lagi cuan dan ngebuang aset yang lagi boncos, ya kan? Nah, algoritma AMM ini kerjanya justru kebalikannya. Dan dia ngelakuin ini secara paksa. Algoritma ini bakal otomatis ngejual aset Anda yang harganya lagi terbang tinggi, terus hasil jualnya dipakai buat ngomborong aset yang harganya lagi nyungsep, semata-mata demi ngejaga keseimbangan si kolam likuiditas tadi. Kerugian ini sering dibilang tidak permanen, alias impermanent loss, karena ya secara teori, harganya bisa aja balik lagi ke titik awal pas Anda naruh modal. Tapi ingat, kalau Anda sampai panik dan narik dana Anda dari kolam pas perbedaan harganya lagi lebar-lebarnya, ya kerugian yang katanya nggak permanen itu bakal langsung ngunci dan berubah jadi kerugian permanen di akun Anda. Oke, lanjut ke bagian ke-6, strategi aman untuk pemula. Gimana? Mulai kerasa ngeri-ngeri sedap? Wajar kok, tapi tenang, jangan biarin hal ini bikin nyali Anda ciut buat investasi. Likuiditas emang ibarat pedang bermata dua, tapi kita bisa banget kok nyapin perisainya. Ini dia panduan praktis buat Anda bisa tetap survive dan cuan. Pertama, buat pemula, mending main aman dulu di kolam yang dalam dan tenang. Fokus saja ke aset dengan volume raksasa kayak saham-saham di indeks LQ45 atau koin kripto yang major aja. Kedua, tolong banget tahan godaan buat cari cuan instan dari saham gorengan atau imbal hasil nggak masuk akal dari token DeFi yang namanya aja baru Anda dengar kemarin sore. Itu bener-bener ranjau. Ketiga, biasain insting ini, jangan pernah asal klik beli tanpa ngecek seberapa tebal antrian di order book dan seberapa rapat spreadnya. Dan yang terakhir, pastikan selalu pasang batas stop loss yang disiplin. Buruan keluar pas percikan api pertama kelihatan, jauh sebelum pintu keluarnya bener-bener dikunci rapat karena semua orang panik. Nggak kerasa ya, kita udah jalan cukup jauh. Mulai dari mahamin gimana enaknya likuiditas yang mulus, sampai ngelihat realita pahit gimana likuiditas bisa tiba-tiba lenyap dan ngejebak kita dalam liquidity trap, atau malah diam-diam ngerampok potensi cuan kita lewat impermanent loss. Pengetahuan yang kita bedah hari ini adalah senjata utama Anda sekarang. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda mikir sejenak. Coba bayangin kalau guncangan pasar beneran kejadian besok pagi, apakah isi portofolio Anda sekarang udah cukup liquid? Kira-kira Anda bakal bisa lari keluar dengan aman nggak? Jangan nunggu sampai badainya datang baru sibuk ngecek ya. Mending review lagi strategi Anda hari ini. Dan pastinya, teruslah belajar dengan cerdas. Sampai jumpa!